Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat, salam berkah untuk hari ini. Semoga senantiasa Allah memberikan banyak kenikmatan pada kita semua pada hari ini. Nah, anak-anakku, setelah beberapa hari kita libur tidak ada pembelajaran, maka hari ini akan kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia, masih tetap bersama Pak Indro, yang mana pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke anak-anakku, pada kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih pada buku tema 1 Diriku, tentang subtema 2 pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang bagaimana cara kita duduk yang benar ketika membaca, dan juga bagaimana cara kita memegang buku ketika kita membaca buku. Nah, pada kesempatan yang lalu sudah Pak Guru jelaskan tentang posisi duduk yang benar ketika menulis. Nah, sekarang bagaimana? Apakah sama ketika kita duduk posisi membaca dan menulis? Nah, oke, anak-anakku semuanya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran pada kesempatan pagi ini kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini tentang bagaimana posisi duduk yang benar ketika kita membaca, ya, ternyata anak-anak tidak jauh beda dan sama, bahkan sama ketika kita posisi menulis dan membaca adalah sama. Ya, jadi posisi ketika kita membaca buku, maka posisi duduk yang benar adalah seperti ini. Ya, ketika dilihat dari depan, ya, posisi tubuh dari kepala, badan, kaki, ini semuanya posisinya lurus, ya. Kemudian badan tegak anak-anak, ya, badan tegak ini. Kalau dilihat dari depan seperti ini, ya. Kemudian jika anak-anak perhatikan dari samping, ya, dari samping, ya, maka posisi badan Pak Indro ini punggung lurus, ya, seperti ini. Nah, ini Pak Guru muter saja ya. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, posisi dilihat, perhatikan punggung Pak Guru ini lurus, ya, tidak bungkuk ke depan atau condong ke belakang seperti ini, tetapi tetap posisi badan lurus. Oke, Pak Guru muter lagi ke depan. Nah, tetap posisikan badan tegak lurus. Kemudian anak-anak, selain itu, ya, ketika kita membaca buku, maka jarak yang benar, ya, mata dengan buku atau dengan tulisan, maka contohnya seperti ini. Ya, jarak antara mata kita dengan tulisan itu harus memposisikan, mengambil jarak yang tepat, yaitu kalau kita ukur dengan penggaris, maka jarak mata dengan tulisan itu 30 cm seperti ini. Nah, ya, 30 cm. Atau kalau diukur dengan ukuran tidak baku, pakai jengkal, itu 2 jengkal. Nah, seperti ini. Ini namanya jengkal anak-anak, ya. Kalau diukur, oh kok kebetulan aduh tidak ada penggaris, bisa kita ukur dengan alat bantu ukur yang tidak baku, yaitu jengkal. Berapa? 2 jengkal, ya. Seperti ini. Nah, ini jarak yang tepat ketika kita membaca buku atau membaca tulisan. Untuk apa harus kita perhatikan seperti itu anak-anak? Supaya mata kita tetap sehat. Anak-anak kemarin kan sudah diajarkan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, ini
ini juga dalam rangka kita menjaga kesehatan mata, maka jarak baca kita adalah 30 cm atau 2 jengkal ya, supaya mata ini tidak mudah capek, tidak mudah sakit. Maka jika posisi jarak baca kita lakukan dengan benar dan tepat, maka kesehatan mata pun akan juga terjaga. Nah, begitulah anak-anak cara duduk yang tepat ketika kita membaca buku. Kemudian anak-anak juga perlu kita perhatikan ketika kita mau membaca buku, ya, tentunya kita sudah siapkan bukunya, mau buku cerita ataupun juga buku pelajaran, ataukah mungkin juga mau membaca Quran, membaca Al-Quran yang anak-anak setiap hari lakukan, maka seperti itulah yang baik ya. Posisikan tubuh yang tegak, kemudian jarak baca yang tepat. Nah, untuk selanjutnya perlu perhatikan juga ketika kita mau membuka Al-Quran, mau membuka buku, bagaimana caranya? Nah, kita harus pelan-pelan anak-anak. Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kita baca, mau kita buka halaman berapa kita? Nah, pelan-pelan ya, tidak boleh anak-anak membuka buku ya sembarangan bunyi. Nah, tidak boleh anak-anak, harus kita pelan-pelan. Pelan-pelan seperti ini. Nah, cari halaman yang dikehendaki. Nah, di situ pelajaran 1 misalkan, halaman 5 misalkan, seperti itu ya, pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kertas tidak sobek. Coba kalau anak-anak ya membuka bukunya sembarangan atau terlalu keras membukanya, nah, bisa saja karena ini kertas mudah sobek, maka buku akan mudah rusak. Apalagi kita mau baca Al-Quran, kitab suci kita yang mulia, firman Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pakai adab, membukanya harus pelan-pelan. Nah, kalau bisa tidak ada suara ketika kita membaca, ketika kita membuka lembaran-lembaran buku ataupun Al-Quran. Dan juga anak-anak, jangan dibiasakan ketika kita mau membuka buku, kita gunakan jari kita, kemudian kita berikan perekat dengan mulut kita ya, seperti ini. Ini tidak baik. Maka yang benar cukup dengan menggunakan jari telunjuk. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, kemudian ketika kita juga membaca buku, tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang cara membuka lembaran-lembaran buku, bagaimana cara kita memegang buku yang benar. Nah, terusnya kita seperti ini ketika kita membaca. Nah, ataupun juga kalau mau dibaca buku kita pegang, maka seperti ini. Ya, tetap jaga jarak baca yang benar, yang tepat, yaitu jarak mata dan tulisan 30 cm ataupun 2 jengkal. Nah, anak-anak, demikianlah kiranya bagaimana tata cara kita duduk yang baik ketika membaca, dan juga bagaimana cara kita membuka buku, memegang buku ketika membaca dengan benar. Semoga anak-anak bisa melakukannya dengan benar dimanapun anak-anak berada ketika anak-anak mau membaca buku, membaca Quran, maupun juga membaca Al-Quran. Nah, ingat pesan Pak Indro, tidak boleh anak-anak belajar atau membaca buku sambil tiduran. Nah, apalagi jarak bacanya terlalu dekat. Nah, ini jangan sampai, karena mata akan sakit, mata akan lelah. Ya, itu ya. Demikian pelajaran hari ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.